Nah, sebenarnya organ-organ di tubuh kita tuh sebenarnya punya ritme, guys. Kayak mereka sendiri tuh punya jam tidur sendiri-sendiri. Hai guys, welcome back to my channel, nama aku Shelly. Hari ini adalah hari ke-19 30 Days Fit and Fit Challenge. Dan dalam 30 hari ke depan, kita bakal bersama-sama untuk melakukan satu kebiasaan sehat setiap harinya. Dan aku bakal merangkum 30 video dari tips and trik dan juga workout video yang udah aku pelajarin bertahun-tahun. Dan aku berharap setelah challenge ini berakhir, kalian langsung dapat gambaran gimana sih cara diet yang benar itu dan bisa dijadikan untuk gaya hidup kalian selamanya. Oke, let's get started. Oke, Fitters, gimana kabarnya? Masih semangat dengan challenge-nya? Aku berharap kalian benar-benar bisa menyelesaikan challenge ini, karena dalam 30 hari selama kalian belajar dan mengikuti challenge ini, kalian langsung dapat gambaran gimana sih cara diet yang benar itu. Dan aku berharap setelah challenge ini berakhir, bakal ada manfaatnya ke tubuh kalian, baik dalam penampilan dan juga kesehatan kalian. Dan hari ini topiknya kita bakal ngomongin tentang recovery. Tidur dan istirahat. Apa sih pentingnya? Karena aku tahu sih sering banget ada yang gak memperhatikan ini dan menganggap ini adalah sesuatu yang sangat kecil banget dari diet. Sedangkan kalian harus tahu nih guys, nanti efeknya apa yang terjadi kalau misalnya kalian gak memaksimalkan istirahat kalian, karena bisa jadi malah jadi batu sandungan loh. Oke, tapi sebelum mulai videonya, kalau misalnya kalian baru pertama kali ke channel ini, jangan lupa subscribe dulu channel aku dan jangan lupa klik tombol loncengnya, jadi biar kalian gak ketinggalan video-videoku yang terbaru. Karena di channel ini aku bakal banyak banget sharing ke kalian hal-hal mengenai tentang diet, fitness, dan healthy lifestyle lainnya. Oke, jadi ada 3 hal yang aku bakal ngomongin hari ini. Kenapa sih tidur dan recovery itu penting banget untuk proses diet kamu, dan gimana sih cara untuk recovery yang benar dan juga jam tidur kamu yang benar. Oke, alasan pertama kenapa sih tidur itu penting banget, yaitu adalah berhubungan sama kesehatan. Oke, aku yakin kalian juga pasti tahu, tapi banyak mungkin yang masih belum aware nih. Nah, sebenarnya organ-organ di tubuh kita tuh sebenarnya punya ritme, guys. Kayak mereka sendiri tuh punya jam tidur sendiri-sendiri. Jadi sebenarnya kita sebagai manusia diciptakan dengan organ yang sangat sempurna seperti ini. Kadang kita sendiri tuh nggak boleh egois untuk kayak memaksa badan kita untuk terus begadang, padahal sebenarnya mereka sendiri punya jam tidur. Kalau nggak percaya, kalian google deh. Organ-organ kita ini memang punya jam tidur sendiri-sendiri, guys. Dan apa yang terjadi pada saat kalian harusnya tidur malah nggak tidur dan juga kalian begadang, akhirnya kerja dari jantung, kerja dari paru-paru kita, kerja dari organ-organ di dalam tubuh kita itu jadi sangat berat banget, karena mereka harus bekerja ekstra atau mereka harus lembur. Dan pasti dong kalau misalnya habit ini kalian teruskan bertahun-tahun dan kalian gak jaga, pasti nanti pada saat kalian tua, organ-organ di tubuh kita tuh jadi akan lebih gampang untuk rusak, dan itu yang terjadinya kenapa kalian sakit, bisa jadi dari tumor dan juga dari kanker. Makanya semenjak muda itu adalah tugas kita, gimana kita untuk menjaga organ-organ ini, yaitu dengan cara mengistirahatkan mereka pada saat memang waktunya mereka istirahat. Sebenarnya kisaran jam waktu istirahat mereka itu antara jam 10 sampai jam 11 malam. Jadi mereka sendiri tuh memang punya jam kerja, guys. Jadi bukan artinya pokoknya kalian kasih waktu organ-organ ini beristirahat dan kalian balik jamnya misalnya malam, tengah malam kalian bekerja dan paginya kalian tidur, itu juga kurang benar, guys. Buat kalian yang masih begadang dengan alasan apapun, sekolah, bekerja, padahal sebenarnya kalau misalnya kalian memakai waktu sebaik-baiknya dari pagi sampai siang, kalian pasti bisa menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik. Jangan dipaksa untuk lembur. Yang kedua adalah muscle recovery. Nah, aku juga sering banget ngomongin ke kalian kalau muscle, otot itu adalah bagian paling penting dalam proses diet kita. Semakin tinggi muscle mass di tubuh kita, itu artinya metabolisme tubuh kita itu jadi semakin cepat. Artinya kalian nanti kalau misalnya muscle-nya udah tinggi, makan banyak pun itu jadi kayak nggak gendut-gendut, guys. Dan siapa yang nggak mau hal ini? Makanya kita udah susah-susah nge-gym nih, kita udah susah-susah olahraga, itu gunanya untuk membangun muscle tadi dan menaikkan metabolisme tubuh kita. Jadi kita jadi semakin lebih sehat. Nah, kalian harus tahu nih, inti dari pembangunan otot itu adalah merusak sel otot ini untuk mereka meregenerasi jadi lebih banyak dan membuat muscle tissue tersebut jadi lebih besar lagi. Nah, tapi proses pembentukan muscle ini itu bisa terjadi pada saat mereka recovery. Pada saat kalian sedang tidur dan beristirahat, itu adalah saatnya dimana muscle ini sedang meregenerasi dan sedang membentuk sel-sel otot baru menjadi lebih besar lagi. Jadi kalau misalnya kalian nggak memberi waktu nih untuk muscle kalian berkembang dengan beristirahat, jadi bisa jadi muscle-nya itu nggak akan terbentuk dengan sempurna, guys. Dan ini malas banget nggak sih kalau gitu? Udah susah-susah nge-gym, udah susah-susah bangun otot, hanya karena kalian istirahatnya dan tidurnya nggak cukup, malah dia nggak berkembang dengan sempurna. Dan ini hal yang terjadi banget ke aku kalau misalnya aku lagi rajin banget nge-gym dan aku kayak sedang program untuk
bulking. Malah yang terjadi setiap malam itu aku jadi akan lebih cepat ngantuk dan aku akan tidurnya tuh jadi durasinya jadi lama banget guys. Ini memang pada saat itu tubuh kita tuh kayak dipaksa untuk kamu harus istirahat nih, karena itu terjadi di sinyal otot-otot kita itu memerintahkan tubuh kita untuk istirahat biar dia bisa meregenerasi jadi otot yang baru. Jadi sebenarnya olahraga khususnya weightlifting itu adalah salah satu alternatif yang bagus banget untuk bisa bikin pola tidur kita jadi lebih baik guys. Jadi jangan kaget kalau misalnya kalian habis nge-gym kayaknya tidurnya jadi lebih lama dan kayak kalian butuh waktu lebih lama untuk istirahat. Dan yang ketiga, menghindari terjadinya craving dan juga muscle loss. Oke guys, sebenarnya kalian harus tahu bahwa sinyal-sinyal yang terjadi dari dalam tubuh kita dan juga memberikan perintah untuk melakukan sesuatu itu semua berasal dari hormon. Dan hormon yang paling berpengaruh pada saat kalian kurang tidur itu adalah hormon kortisol dan juga hormon ghrelin. Nah mungkin buat kalian yang sering craving juga sama makanan, padahal harusnya kalian udah makan nih, tapi masih aja tetap lapar dan nggak kenyang-kenyang, itu bisa jadi karena terjadinya hal ini guys. Pada saat kita kurang tidur, hormon stres kita itu akan meningkat, yaitu adalah hormon kortisol tadi, dimana hormon kortisol ini akan memicu hormon-hormon yang lain untuk ikut naik. Salah satunya adalah hormon ghrelin, atau yang kalian tahu adalah hormon yang mengatur rasa lapar. Nah ini sering terjadi sih, apalagi juga di aku. Kalau misalnya aku kurang tidur nih, nah karena hormon stresku ini meningkat dan tiba-tiba nafsu makanku tuh jadi naik guys. Kayak tiba-tiba tuh kayak kepingin banget makan, dan pada saat makan pun tuh kayak ngerasa nggak kenyang-kenyang karena hormon ghrelinnya ini lagi naik dan dia tuh jadi berantakan banget seluruh tubuhnya. Nah ini kalau misalnya kalian dalam proses diet, hal yang kayak seperti ini akan bahaya banget. Padahal harusnya kita udah mengatur nutrisi, kita udah olahraga, kita udah terjadinya kalori defisit, tapi hormon ini nggak bisa kita atur guys, yang membuat kayak kita craving terus sama makanan. Dan ini tuh cuma bisa disembuhkan dengan cara kalian tidur yang cukup dan recovery yang cukup tadi. Jadi kalian udah tahu juga pentingnya nih tidur dan recovery, jadi biar tidak merusak dari proses diet kalian nantinya. Dan ada 3 cara untuk recovery yang bisa membantu dalam proses diet kalian. Yang pertama adalah tidur. Oke, kalian harus tahu bahwa sepenting itu guys tidur dari hal-hal yang udah aku tadi ceritain. Jadi memang sebisa mungkin kalian harus tidur pagian antara kisaran jam 10 sampai jam 11 malam, dimana organ-organ kita itu udah waktunya untuk istirahat. Nah untuk durasinya sendiri sebenarnya nggak ada patokan harus sampai kayak gimana, tapi kisarannya itu memang umumnya adalah 6 sampai 8 jam per hari. Ini juga sebenarnya tergantung dari tingkat stress level kalian pada saat kalian melakukan olahraga atau kalian melakukan weightlifting tadi untuk pembentukan muscle. Kalau misalnya kalian jarang olahraga atau olahraganya juga bukan yang berat untuk pembentukan muscle, mungkin kalian kayak tidur 6 jam itu udah cukup. Tapi kalau misalnya kalian sedang pembentukan muscle, yang aku akan bilang tadi, kalian akan sulit untuk bangun karena tubuh kalian tuh kayak butuh waktu untuk recovery lebih banyak. Jadi sekitar 8 jaman. Jadi pentingnya hal ini untuk menentukan durasi waktu tidur kalian. Biasanya aku sendiri itu set waktu paginya aku mau bangun jam berapa, baru aku kurangi 7-8 jam harusnya aku tidur jam berapa. Dan ini akan aku ulang terus secara konsisten guys. Even pada saat weekend pun aku juga akhirnya ngatur ritme ini, akhirnya jadi pola hidupku jadi lebih teratur lagi. Dan juga yang harus diperhatiin lainnya adalah kualitas dari tidur tadi guys. Ini bukan cuma ngomong durasi aja, tapi kalau misalnya kalian selama jam ini kalian nggak punya kualitas tidur yang bagus, recovery ini juga tidak akan terjadi dengan sempurna. Yang dimaksud dengan kualitas tidur yaitu adalah dimana kalian berada dalam stage deep sleep. Jadi benar-benar kayak benar-benar tidur pules banget, itu yang menentukan kualitas tidur kamu. Dan cara yang kedua itu adalah stretching. Nah ini kita butuhkan untuk kita recovery muscle-muscle kita yang sedang dirusak dan akan dibentuk jadi muscle tissue yang baru tadi. Makanya di workout rutin selama 30 days Fit and Fit Challenge ini aku juga selalu sempetin untuk kalian melakukan stretching. Dan ini memang penting banget harus kalian lakukan nih guys. Dan muscle kalian tuh jadi lebih relax dan lebih siap lagi untuk dibentuk. Dan juga ini juga meminimaliskan terjadinya kayak muscle sore ataupun kayak pegel-pegel dari muscle-nya, karena kalian udah berusaha merilekskan muscle tersebut dan tubuh kalian dan mempersiapkan untuk dibentuk muscle yang baru. Nah untuk aku sendiri pun juga aku berusaha rutin untuk melakukan stretching kayak 10 menit aja sekali dalam seminggu. Menurutku itu udah lebih dari cukup. Tapi kalau misalnya kalian masih merasa kayak masih belum oke nih recovery-nya, kalian boleh memperpanjang durasi untuk stretching ini. Kalian cuma butuh matras doang kok guys. Dan yang ketiga adalah meditasi. Ini sebenarnya juga baru aku lakuin sih guys akhir-akhir ini, dan aku ngerasa memang meditasi itu sangat berguna banget untuk recovery, dimana kayak kita sehari-hari itu bener-bener hektik luar biasa sama kerjaan, sama sekolah, apalagi ditambahin diet challenge ini, harus masak, harus olahraga, dan kadang itu nggak ada waktu untuk diri kita sendiri untuk terjadinya self-awareness, dimana pada saat kalian meditasi, itu adalah waktu yang paling tepat untuk kita me time, untuk kita lebih aware apa yang sedang kita pikirkan, untuk lebih aware apa yang kita rasakan. Jadi biasanya sesudah stretching
stretching, aku melakukan meditasi yang gak lama-lama, kayak 5 menit sampai 10 menit juga. Kalian bisa download aplikasi untuk bantu kalian meditasi, itu juga banyak banget. Atau kalian bisa langsung buka YouTube aja dan coba masukin ke weekly rutin kalian, karena udah banyak banget juga orang yang merasain manfaatnya. Jadi kalian sendiri jadi bisa lebih fokus nih untuk mikir, untuk melakukan keseharian kalian lebih produktif lagi dan membuat hidup jadi lebih balance lagi. Dan challenge di hari ke-19 30 Days Fit and Fit Challenge ini, aku minta kalian untuk tidur yang cukup. Oke, ini buat kalian yang biasa tidur pagi dan biasa tidur 7-8 jam sehari, itu kayak biasa dan gampang banget. Tapi buat kalian yang pola tidurnya masih berantakan, masih tidur malam banget, begadang, dan juga durasinya itu bisa cuma 4-5 jam, aku minta untuk hari ini kalian mulai membuat kebiasaan baru untuk tidur lebih pagi dengan durasi 7-8 jam. Dan aku minta proof of concept kalian untuk nge-sharingin apa yang mau kalian lakukan dengan tidur kalian lewat Rebelio ataupun Instagram, pakai filter kita dan juga pakai stiker kita untuk nunjukin tanggung jawab kamu nih, apa yang akan kamu lakukan biar teman-teman juga tahu dan juga teman-teman bisa support kamu lebih banyak lagi. Dan jangan lupa tag di Instagram aku Sherryfe dan juga @fitandfit.id biar aku dan teman-teman juga tahu kalian sedang struggle bareng-bareng untuk melakukan challenge ini. Oke, kira-kira gitu aja video hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian suka video dengan format seperti ini, jangan lupa kasih aku likes dan jangan lupa subscribe di channel aku buat kalian yang belum subscribe, karena aku bakal bikin video-video lebih menarik lagi buat kalian ke depannya. Dan tetap semangat untuk fitters, kita bakal menyelesaikan challenge ini sampai selesai. Semangat guys! See you guys tomorrow. Bye!